Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 123, semua yang menghalangi jalanku akan binasa. Untuk menghadapi pertarungan hari ini, para leluhur keluarga Liu mengadakan beberapa pertemuan dan beberapa strategi penanggulangan pun disusun. Persaudaraan darah jahat hanya mengirim 2 prajurit alam kolam jiwa ke pulau itu. Itulah yang terbaik yang bisa diminta keluarga Liu. Selama mereka bisa menghabisi 2 prajurit alam kolam jiwa, persaudaraan darah jahat akan merasa sulit untuk terbebas dari situasi itu. Keluarga Liu memiliki 10 kurcaci hijau yang kemampuannya hampir setara dengan para prajurit alam kolam jiwa. Akan sangat mudah bagi mereka untuk membunuh keduanya. Yang perlu dilakukan keluarga Liu hanyalah memisahkan mereka dan kemudian mengirim 5 kurcaci hijau untuk membunuh masing-masing. Patriark 2, Zhang Hai, dari Pulau Jahat Darah telah mengejar Patriark 9 dari keluarga Liu. Yang pertama sudah ditakdirkan mati. Patriark 9 telah mengambil pelet angin yang meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang sebanding dengan prajurit alam kolam jiwa. Dia memimpin Patriark 2 menuju tempat Liu Yi bersembunyi. Mereka datang, merasakan suara keras itu dan melihat Patriark 2 yang mengikuti Patriark 9 dari dekat. Tubuh Liu Yi bergetar karena kegembiraan. Dia memastikan bahwa itu adalah Zhang Hai melalui rerumputan. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat dan bunuh orang tua berbaju zirah emas itu." Desir. Para kurcaci hijau adalah ras alien dari dunia kecil. Mereka telah dijinakkan oleh kamar dagang penjara surga untuk sementara waktu, sehingga mereka dapat memahami bahasa gurun utara. Cahaya hijau bersinar pada kelima kurcaci hijau dan mereka melesat keluar seperti 5 anak panah hijau. Sergap di sini. Ketika Zhang Hai mendekati tempat Liu Yi berada, dia sudah menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat 5 lampu hijau menembaki dirinya dan akhirnya mengetahui apa yang diandalkan keluarga Liu. Suara mendesing. Dia segera melemparkan detonator sinyal ke langit. Dia tidak berusaha menyelamatkan Sui Chou dan yang lainnya, tetapi memberitahu orang-orang di Pulau Blood Evil bahwa dia sudah mati. Benar sekali. Ketika melihat kelima kurcaci hijau, Zhang Hai sudah tahu bahwa dia pasti akan mati. Dia pernah bertarung dengan kurcaci hijau di dunia kecil, dan dia tahu betapa hebatnya ras alien ini. Jika hanya ada 2 atau 3, dia bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia akan mati dengan 5 orang di sini. Tongkang. Zhang Hai enggan binasa seperti ini. Jenggot dan rambutnya menari-nari di udara sementara baju besi emasnya bersinar terang. Dia mengayunkan pedangnya dan cahaya pedang memenuhi ruangan. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman gelombang. Banyak pohon yang terkena energi suan yang dilepaskan dari luar dan terpotong menjadi 2 bagian dari tengah. 2 kurcaci hijau terkena, tetapi saat mereka terkena, potongan-potongan kulit sisik hijau muncul di tubuh mereka yang menangkal pelepasan energi suan dari luar. Pergi. Patriark 9 berlari ke arah Liu Yi saat melihat Zhang Hai panik. Patriark 9 menangkap Liu Yi dan segera mundur. Jika Liu Yi tetap di sana, Zhang Hai akan membawanya ke dunia bawah bersamanya. 5 kurcaci hijau mengepung Zhang Hai. Mereka begitu cepat sehingga yang terlihat hanyalah bayangan hijau, seperti 5 hantu ganas. Metode penyerangan kelima orang itu sederhana, mengandalkan kecepatan tinggi dan cakar hijau mereka. Tidak akan menjadi masalah serius jika hanya ada 1 atau 2 orang, tetapi Zhang Hai tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari 5 kurcaci hijau. Ketika salah satu kurcaci hijau menyerang, ia akan segera mundur setelah mencakar Zhang Hai. Jadi Zhang Hai mencoba melawan kurcaci ini. Kemudian kurcaci lain datang. Bayangan-bayangan seperti hantu yang berkedip-kedip menyelimuti Zhang Hai. Ia baru saja bersentuhan dengan para kurcaci itu sebentar sebelum mereka telah memberikan lebih dari 10 luka cakaran padanya. Aduh, gelombang. Zhang Hai berteriak dengan marah dan geram. Dia tidak peduli kurcaci hijau mana yang menyerang sekarang. Dia terus mengayunkan pedangnya, menyapu ke segala arah. Dia ingin membawa 1 atau 2 kurcaci hijau bersamanya sebelum dia mati. Efek dari tindakan ini cukup baik.
Salah satu kurcaci hijau terkena serangan di lengan. Sisik hijau di lengannya pecah. Kemudian, ia terkena serangan lagi dan lengannya terpotong bersih. Darah hijau berceceran di tanah. Kurcaci hijau itu menjerit kesakitan. Mendesis gelombang. Seorang kurcaci hijau melompat ke pohon. Kurcaci itu melompat turun seperti sambaran petir dan mencakar kepala Zhang Hai. Kepalanya meledak dan akhirnya dia mati. Detonator sinyal baru saja meledak di udara ketika Patriark II dari Persaudaraan Jahat Darah terbunuh. Keganasan kurcaci hijau terlihat jelas. Tentu saja, sebenarnya ada 5 prajurit dari alam kolam jiwa yang menyerang Zhang Hai, jadi dia sudah tewas sebelum detonator sinyal menyala. Patriark II, 5 prajurit alam laut roh berlari dengan panik dari kejauhan. Mereka kebetulan menyaksikan kepala Zhang Hai tertiup angin dan dia jatuh ke tanah. Kelima orang itu menatap kelima kurcaci hijau itu dengan keterkejutan di mata kelima prajurit itu. Mereka bertanya-tanya monster aneh macam apa mereka? Kurcaci hijau, salah satu dari mereka akhirnya menyadari hal itu. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Mundur." Terlambat. Patriark 9 kembali bersama Liu Yi. Liu Yi memberi perintah dengan ekspresi membunuh di wajahnya, "Bunuh mereka." Kelima kurcaci hijau itu menyerang maju bagai angin. Kelima prajurit alam laut roh yang hendak melarikan diri itu setengah mati karena ketakutan. Patriark II alam kolam jiwa terbunuh dalam sekejap, jadi bagaimana mereka bisa lolos? Ledakan. Detonator sinyal meledak di langit barat. Patriark 9 dan Liu Yi saling memandang. Senyum muncul di wajah mereka. Jadi sepertinya Patriark 7 dan Luli di sisi barat juga berhasil. Patriark 3 dari Pulau Jahat Darah tidak akan menggunakan detonator sinyal jika tidak. Liu Yi menugaskan 5 kurcaci hijau kepada mereka. Kurcaci hijau akan mematuhi perintah siapapun yang telah melarutkan jimat giok, sehingga mereka mudah dimanipulasi. "Kalian semua, serang!" Patriark 9 berteriak. Beberapa lusin orang berlari keluar dari sudut kiri belakangnya. Mereka adalah prajurit keluarga Liu yang bersembunyi di sini. Para leluhur alam kolam jiwa dari Pulau Jahat Darah sudah mati. Sisi leluhur 9 dipimpin oleh 5 kurcaci hijau. Bahkan dengan hampir 1000 orang, Pulau Jahat Darah sama sekali tidak berguna bagi keluarga Liu sekarang. Deng, 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 deng gelombang. 5 prajurit alam laut roh segera berubah menjadi daging cincang di bawah cakar tajam kurcaci hijau. Liu Yi mengendalikan kurcaci hijau untuk menyerang pasukan utama Pulau Jahat Darah. Titik. Di hutan lebat di barat, Luli mengendalikan 5 kurcaci hijau. Apa yang Liu Yi duga benar. Patriark 7 juga mengambil pelet angin dan memancing Patriark 3 dari Pulau Jahat Darah yang dibunuh dengan mudah oleh 5 kurcaci hijau yang dikendalikan oleh Luli. "Luli!" Patriark 7 berteriak pada Luli sementara dia berlari ke arahnya bersama sekelompok orang. Luli menyeret Mighty Heaven Halberd dan memegang 5 token di tangannya yang lain. Dia berteriak kepada 5 Green Dwarf dengan suara yang dalam, "Ikuti aku." Luli berlari dengan langkah besar bersama 5 kurcaci hijau di belakangnya. Kabutnya tebal. Luli tidak khawatir sedikit pun bahwa dia tidak dapat melihat apapun dari kejauhan. Patriark Lu telah menyelidiki dengan pengintai tingkat atas. Jika Sue Chou dan yang lainnya bergerak, Patriark Lu akan segera memberitahu Luli. Selama Sue Chou tetap diam, apa yang perlu ditakutkan dari 1000 orang di depannya? Tak lama kemudian, Luli mendekati pasukan utama Pulau Blood Evil. Keadaan di sini tidak terlalu kacau. Namun, Patriark 3 yang memimpin para prajurit ini terpancing dan terbunuh. Orang-orang ini, tanpa panglima tertinggi, tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Ada seseorang di sekitar. Mendengar suara yang dibuat Luli saat berlari, beberapa prajurit alam laut roh menjadi waspada. Mereka segera menyiapkan senjata mereka dan bersiap untuk bertarung. Wus gelombang. Luli mengambil inisiatif dan menyerbu mereka terlebih dahulu. Ketika para prajurit Pulau Blood Evil melihat Luli, mereka terkejut. Apakah dia idiot?
Dia mencoba mencari kematian dengan menyerangnya sendiri. Maju. 3 prajurit dari alam laut roh melesat ke arah Luli. Salah satu dari mereka berada di tahap akhir alam laut roh. Namun, Luli tidak takut. Dia segera melepaskan keterampilan garis darahnya. Cahaya perak bersinar di matanya, seperti tatapan dingin binatang buas, membuat hati orang-orang merinding. Merobek gelombang. Tanpa teknik yang memukau, Luli mengayunkan Mighty Heaven Halberd miliknya dan menebas prajurit itu di tahap akhir Spirit Sirim saat dia mendekat. Heaven Halberd memiliki formasi penghambatan yang dibangun di dalamnya yang dapat mempercepat kecepatan serangan. Ditambah lagi, setelah Luli melepaskan Bloodline skill miliknya, kekuatannya sangat mengerikan yang membuatnya semakin cepat. Prajurit di tahap akhir alam laut roh bahkan tidak punya cukup waktu untuk bereaksi sebelum Mighty Heaven Halberd membesar di pupilnya. Kecepatan tombak yang menebasnya begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Tombak itu panjangnya 6,5 kaki, jadi prajurit itu bahkan tidak punya cara untuk melawan selain menggunakan pedangnya untuk bertahan. Luli sendiri tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Ketika ia mencapai tahap tengah alam laut roh, kekuatannya pun bertambah. Pelepasan keterampilan garis darah dan keterampilan Suan Guntur bergulir dapat meningkatkan kekuatannya. Hasilnya jelas. Dengan suara benda-benda yang saling berbenturan, pedang pendekar di tahap akhir alam laut roh dari Pulau Darah Jahat itu terlempar. Kemudian kepalanya meledak menjadi kabut darah setelah diremukan dengan kuat oleh tombak. Semua yang menghalangi jalanku akan binasa. Luli berteriak. Kemudian dia terus menyerang ke depan seperti binatang suan yang menakutkan. Bab 124, Pengecut. Patriark 7 membawa orang-orang bersamanya dan bergegas dari arah lain. Sudut mulutnya berkedut ketika dia melihat seorang prajurit di tahap akhir alam laut roh dibunuh oleh Luli dengan satu ayunan tombaknya. Patriark 7 sendiri juga baru saja berada di tahap akhir alam laut roh. Bukankah itu berarti jika Luli ingin membunuhnya, itu akan dilakukan dengan satu ayunan tombaknya juga? Bunuh semua prajurit berbaju besi merah darah dan baju besi emas. Luli tiba-tiba berteriak. 5 bayangan hijau melesat dari belakangnya dan menyerbu kerumunan seperti 5 setan. Teriakan menyedihkan terdengar. Para prajurit tergores sampai mati satu demi satu. Patriark 7 dan yang lainnya merasakan teror menyerang hati mereka. Prajurit dari alam Suan Wu, mundurlah. Prajurit dari alam laut roh, maju bersama Luli. Patriark 7 awalnya berencana untuk melancarkan serangan dengan memimpin sekelompok orang. Namun, itu tidak perlu sekarang. Selain itu, jika ada terlalu banyak prajurit keluarga Liu yang menyerbu, mereka mungkin akan dibunuh oleh kurcaci hijau secara tidak sengaja. Patriark 7 meminta prajurit alam Suan Wu untuk mundur dan mengikuti Luli sendiri dengan beberapa prajurit alam laut roh. Mengikuti Luli akan memastikan bahwa mereka tidak akan dibantai oleh kurcaci hijau. Hal terpenting adalah Luli sangat kuat. Dia bisa membunuh prajurit dengan satu gerakan, baik mereka dari alam Suan Wu maupun alam laut roh. Kemanapun dia pergi dengan tombaknya, tubuh-tubuh yang terpotong-potong tergeletak di sana. Tidak ada satupun tubuh yang utuh. Pergi, tinggalkan pulau itu. Larilah, kemampuan bertarung orang-orang hijau ini hampir sama hebatnya dengan orang-orang dari alam kolam jiwa. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Lari, lari. Kabutnya tebal dan jarak pandangnya terlalu rendah. Banyak orang yang dipenggal kepalanya begitu melihat bayangan hijau melintas. Dalam waktu sesingkat itu, sedikitnya 100 orang tewas. Sisanya ketakutan dan mulai melarikan diri dengan tidak teratur seperti orang gila. Beberapa prajurit Spirit Sirealem dari Blood Evil Island awalnya mencoba menahan Luli dan Green Dwarf untuk sesaat, tetapi itu tidak dapat dilakukan. Luli sama kuatnya dengan Green Dwarf. Mighty Heaven Halberd miliknya seperti sabit dewa kematian. Luli dapat membunuh satu orang setiap kali dia mengayunkan halberd miliknya. Luli dihinggapi hasrat yang kuat untuk membunuh. Ia berlarian dengan liar bersama kelima kurcaci hijau dan akan membunuh siapapun yang terlihat.
Patriark 7 dengan sepenuh hati mengikuti Luli. Mereka membunuh musuh-musuh mereka semudah menyembelih binatang buas. Pada saat Luli bergegas keluar dari hutan, hanya tersisa kurang dari 300 atau 400 orang dari 1000 orang dari Pulau Blood Evil. Setengah dari prajurit dari alam laut roh terbunuh atau terluka. Situasinya hampir sama dengan Liu Yi, hanya 400 atau 500 yang berhasil melarikan diri. Dengan Green Dwarf yang memimpin, sangat mudah bagi Patriarch Nine dan yang lainnya untuk membantai. Mereka membunuh ratusan prajurit Blood Evil Island dengan mudah. Desir. Dari sisi barat pulau, Sue Chou membawa seseorang bersamanya untuk menyerbu ke pulau itu. Mereka mendekati hutan dan melihat banyak orang berlarian ketakutan. Ketakutan dan kepanikan terlihat jelas di wajah mereka. Apa yang terjadi? Di mana Patriark 3? Sue Chou berteriak marah. Ia merasakan ada yang tidak beres saat melihat 2 detonator sinyal. Kedua leluhur itu tidak akan melepaskan detonator sinyal jika bukan karena situasi yang fatal berdasarkan kapasitas kedua leluhur itu. Saya tidak tahu. Bayangan hantu hijau. Mengerikan. Banyak sekali dari kami yang mati. Pemilik pulau, pergilah sekarang. Orang-orang hijau itu mengerikan. Mari kita pergi dulu, kalau tidak, semua orang akan mati di sini. Beberapa prajurit berteriak. Sue Chou siap bertempur memasuki hutan dengan amarah yang meluap, tetapi sekarang ia ragu-ragu. Ia menunggu sejenak dan melihat lebih banyak prajurit berlarian ketakutan. Akhirnya, Sue Chou memutuskan untuk tetap di luar dan mengamati. Siapa yang tahu seperti apa situasi di dalam hutan berkabut itu? Setelah beberapa saat, tidak ada lagi yang berlari keluar dari hutan. Sue Chou melihat sekeliling dan terkejut. Dia hanya melihat 300 atau 400 orang keluar. Patriark 3 dan banyak lainnya dari alam laut roh hilang. Mungkinkah mereka semua sudah mati sekarang? Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Terdengar suara langkah kaki pelan dari dalam hutan. Seorang pemuda menyeret tombaknya keluar dari hutan. Ia melihat ke arah orang-orang yang berdiri di luar hutan dan berkata, Sue Chou, kau adalah pemilik Pulau Blood Evil Island, seorang pria terhormat. Bagaimana kau bisa berdiri di sini dan melihat orang-orangmu terbunuh? Kau pengecut. Sue Chou tidak memiliki kesan mendalam tentang Luli, tetapi dia merasa dia familiar. Sue Bugui, yang berdiri di samping Sue Chou, berteriak dengan marah, Ayah, dia adalah Luli. Bunuh dia sekarang. Bunuh aku. Luli mencibir. Dia berbalik dan berlari ke hutan. Ketika dia masuk ke dalam, dia menoleh ke belakang dan berkata, ayahmu tidak punya nyali. Dia pengecut. Rasanya seperti api akan keluar dari satu-satunya mata Sue Chou. Dia menahannya dengan kuat dan tidak kehilangan kesabarannya. Dia tidak mengejar Luli. Sebaliknya, Sue Chou melambaikan tangannya dan berkata, mari kita kembali ke kapal perang. Mundur. Luli, tunggu dan lihat. Sue Bugui berteriak sambil menggertakkan giginya karena benci. Dia bukan orang bodoh. Dia segera mengetahuinya. Situasi di sini hari ini terlalu aneh. Jika Sue Chou membawa orang-orang bersamanya untuk menyerbu ke dalam hutan tanpa memahami sepenuhnya situasi, itu bisa berarti kehancuran total seluruh pasukan. Ketika Sue Chou dan yang lainnya pergi, Luli, Patriark 7 dan prajurit lainnya berjalan keluar dari hutan. Patriark 7 bertanya dengan bingung, Luli, mengapa kamu tidak mengejar mereka dengan kurcaci hijau? Jika begitu, kamu memiliki peluang bagus untuk membunuh Sue Chou. Tidak mungkin. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, di luar sana adalah tanah terbuka. Sue Chou masih jauh dari hutan. Jika dia menyuruh orang-orangnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan kurcaci hijau, dia bisa dengan mudah menyiksa kurcaci hijau sampai mati dengan melepaskan energi suannya secara eksternal. Setelah semua kurcaci hijau terbunuh, giliran kita. Benar. Patriark 7 mengangguk setuju. Baru saja, Luli mencoba memprovokasi Sue Chou yang tidak jatuh ke dalam perangkap. Jika Sue Chou memasuki hutan, itu akan sempurna. Oh tidak.
Sesuatu terlintas di benak Patriark 7. Ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan suara berat, "Kirim pesan sekarang. Beritahu Patriark keluarga kita untuk tidak bertindak gegabah. Katakan padanya untuk tidak mengejar musuh keluar dari hutan bersama kurcaci hijau." Di luar pulau, ada prajurit lain di alam kolam jiwa atas arahan Liu Yi. Jika Liu Yi bertindak gegabah dan bergegas keluar bersama kurcaci hijau, apa yang akan terjadi jika dia terbunuh? Kurcaci hijau sangat berarti bagi keluarga Liu. Tidak ada yang bisa terjadi pada mereka. Seorang patriark bergegas menuju sisi timur. Luli dan Patriark 7 tidak berani pergi. Mereka mengawasi Sue Chou dan yang lainnya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar 3 batang dupa, Patriark Alam Laut Roh kembali. Dia melaporkan dengan putus asa, "Saya terlambat." Patriark keluarga dan Patriark 9 sudah bergegas maju dengan kurcaci hijau. Meskipun mereka berhasil membantai 300 orang dari Pulau Jahat Darah, kami kehilangan 2 kurcaci hijau. Konyol. Patriark 7 merasa kesal. 2 kurcaci hijau adalah 100.000 kristal Suan. Untungnya, hanya 2 yang tidak akan memengaruhi gambaran besar. Suara mendesing. Seorang pengintai berlari dari kejauhan dan melaporkan, "Sue Chou telah mundur." Begitu pula Patriark 4 dari Pulau Jahat Darah di timur. Mungkin mereka akan kembali ke Pulau Jahat Darah. Beberapa leluhur memandang leluhur 7. Salah satu dari mereka bertanya, "Leluhur 7, apa yang harus dilakukan sekarang? Haruskah kita membunuh untuk mencapai persaudaraan jahat berdarah?" Patriark 7 menunjukkan tanda-tanda ketertarikan. Mereka masih memiliki 8 kurcaci hijau. Jika semua patriark bertarung bersama untuk membunuh Sue Chou dan 2 patriark lainnya di pihaknya, Pulau Blood Evil akan jatuh ke tangan keluarga Liu. "Jika kalian ingin pergi, pergilah." "Aku tidak akan pergi," Luli membujuk mereka. Ia berkata dengan dingin, "Jika kalian ingin menyerahkan diri kalian ke alam baka, pergilah." "Luli, apa maksudmu?" Salah satu leluhur langsung marah. Namun, leluhur 7 menenangkan dirinya. Ia melambaikan tangannya untuk menghentikan Luli melanjutkan perkataannya. Leluhur 7 mengangguk dan berkata setelah berpikir sejenak, "Luli benar. Sue Chou telah menjalankan Pulau Blood Evil selama bertahun-tahun, jadi ia pasti telah membangun banyak lingkaran sihir dan formasi penghambatan. Jika kita memasuki Pulau Blood Evil dengan gegabah, berbagai macam kejutan mungkin akan muncul." Memang benar bahwa kurcaci hijau adalah petarung yang kuat, tetapi bukankah 2 orang terbunuh di timur? Begitu kurcaci hijau musnah, kita juga akan menghadapi malapetaka. Patriark itu merasa cemas. Ia bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" "Kita sudah meletakkan semua kartu kita di atas meja sekarang. Sue Chou akan memikirkan sesuatu untuk menghadapi kita. Tentunya, itu tidak berarti kita akan duduk diam dan menunggu kematian." Patriark 7 mempertimbangkannya dan memutuskan, "Kita akan menunggu kakak ketiga Lu kembali dari penyelidikannya. Jika Sue Chou dan anak buahnya kembali ke Pulau Blood Evil, kita akan membawa orang-orang kita keluar pulau itu. Kita tidak akan pergi ke darat, hanya tinggal di luar. Dengan cara ini, kita bisa menyerang atau mundur. Kemudian kita akan menemukan kesempatan untuk memusnahkan Pulau Blood Evil."